Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertatap muka, walaupun hari ini melalui video virtual seperti ini ya, dalam rangkaian PKKMB 2021 STKB PGRI Jombang. Kami ucapkan selamat datang untuk seluruh para mahasiswa baru yang sudah melabuhkan hati dan juga pikirannya untuk memilih kampus kita tercinta STKIP PGRI Jombang sebagai tempat untuk menimba ilmu hingga 4 tahun nanti ke depan. Saya yakin pilihan Anda sudah sangat tepat bergabung bersama kami STKIP PGRI Jombang. Para mahasiswa baru yang berbahagia, pastinya sebelum saya menyampaikan materi, sebelum saya memulai seluruh rangkaian materi, saya akan memulai untuk memaparkan nantinya tentang deskripsi saya. Kalau pepatah lama bilang tak kenal maka tak sayang, nah kalian harus kenal saya dulu agar sayang sama saya nantinya ya. Nah kali ini akan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah inilah saya. Nama saya adalah Arsika Yunarta MPD yang biasa dipanggil Bu Arsika atau Bu Sita di kampus kita ini ya. Saya adalah dosen pendidikan jasmani STKIP PGRI Jombang, biasanya dipanggil atau dijuluki Prodi Penjas ya di STKIP PGRI Jombang. Itu email saya, arsikayunarta.stkipjb@gmail.com. Rumah saya masih di kawasan Jombang, Perumahan Pelandi Permai W14 Pelandi Jombang. Alhamdulillah saya sudah ber-NIDN di 0718068803. Itu nomor telepon saya. Kalian mungkin ada yang mau WA saya ataupun ada yang mau menghubungi saya boleh ya. 085655121114. Dan sampai saat ini saya juga masih menduduki juga sebagai salah satu satuan tugas gugus COVID di STKIP PGRI Jombang tentunya. Dan juga saya juga salah satu pembina di unit kegiatan mahasiswa. Kali ini di UKM Green Campus, Pecinta Alam Green Campus STKIP PGRI Jombang. Nah, baik, setelah kalian tahu tentang saya, maka akan saya mulai memaparkan materi saya pada PKKMB 2021, yakni tentang kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat di masa pandemi COVID-19. Materi pembahasan yang akan saya sampaikan di sini ada 3 nantinya, teman-teman. Yang pertama adalah pentingnya kesadaran terhadap lingkungan. Yang kedua adalah upaya menjaga lingkungan di tengah pandemi. Dan yang ketiga adalah peran mahasiswa terhadap pencapaian kampus sehat. Yang pertama yang akan saya sampaikan di sini, teman-teman, mahasiswa baru semuanya yang pastinya sedang di rumah, sedang menyaksikan video yang saya tampilkan di sini. Kalian harus tahu tentang pentingnya kesadaran terhadap lingkungan. Nah, sebelum kalian tahu kesadaran itu seperti apa, maka kalian harus tahu lingkungan, apa yang dimaksud dengan lingkungan. Pengertian dari lingkungan itu sendiri adalah merupakan tempat di mana manusia hidup dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, apalagi di kawasan Jombang dan juga khususnya di STKIP PGRI Jombang, alhamdulillah untuk lingkungan di STKIP PGRI Jombang ataupun kita sebutnya adalah penghijauan di STKIP PGRI Jombang sudah sangat luar biasa. Penanaman pohon, ada taman dan juga lain sebagainya. Kalian bisa langsung nantinya kalau sudah luring, kalian akan melihat suasana hijau, suasana asri di kampus kita tercinta. Lingkungan STKIP PGRI Jombang yang begitu mendukung atas suasana belajar-pembelajaran yang begitu kondusif. Nah, lalu apa pengaruh lingkungan itu? Lingkungan dapat merubah segala aktivitas kehidupan manusia, mulai dari gaya hidup, cara berperilaku, pola pikir, bahkan kepribadian seseorang. Kalau kita melihat pengaruh lingkungan, sudah sangat-sangat amat berpengaruh nantinya di kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Gaya hidup yang mulai pola hidup sehat, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana kita berpikir, bagaimana kepribadian kita terhadap lingkungan itu sendiri sangat-sangat berpengaruh terhadap perubahan aktivitas kehidupan manusia. Lalu mengapa kesadaran lingkungan diperlukan? Karena memang lingkungan yang sehat akan memberikan dampak positif terhadap warga kampus.
Ya, kita sebutnya kampus karena kita sekarang di masa pengenalan kehidupan mahasiswa baru. Ya, termasuk di dalamnya adalah peran para mahasiswa. Maka terciptanya lingkungan yang sehat akan memberikan rasa aman dan juga nyaman dalam melakukan berbagai macam kegiatan perkuliahan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mungkin di semester ini masih kita lakukan secara daring ya, nanti melalui aplikasi Sepada. Namun nantinya ketika kalian sudah berada di lingkungan kampus STKI Negeri Jombang, kalian harus tahu dan juga kalian harus ingat bahwa kalian mempunyai lingkungan kampus yang asri dan kalian harus sadar, kalian harus memberikan rasa aman dan juga nyaman dalam berbagai kegiatan yang kalian lakukan, baik secara belajar pembelajaran ataupun ketika kalian dalam kegiatan mahasiswa ataupun kegiatan organisasi mahasiswa. Kalian harus benar-benar cinta akan lingkungan kalian. Lalu siapa saja yang berperan dalam kesadaran terhadap lingkungan itu? Untuk mewujudkan kesadaran lingkungan tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat. Khususnya di dalam kampus, ada dosen, ada pimpinan, ada juga para karyawan, termasuk para mahasiswa. Bukan hanya kalau kita di kampus, wis urusane cleaning service, bukan. Wis urusane OB, tidak. Semua warga kampus Sivitas Akademika STKI Negeri Jombang wajib untuk sadar terhadap lingkungan kita. Kita harus bisa membuat rasa aman dan juga nyaman terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Apalagi sosok mahasiswa yang berperan, yang sangat berperan dalam kesadaran lingkungan itu sendiri. Karena kegiatan mahasiswa juga banyak, bukan hanya kegiatan pembelajaran saja, namun juga kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa. Sekali lagi saya tekankan di sini sebelum kita menginjak ke pembahasan selanjutnya, kalian harus betul-betul sadar terhadap lingkungan yang ada di sekitar kalian. Bukan hanya lingkungan kelas saja, melainkan ketika kalian berada di kampus kita tercinta, di lingkungan kampus kita tercinta, kalian harus betul-betul sadar dan membuat rasa aman dan juga nyaman teman-teman semuanya. Baik, lalu bagaimana upaya menjaga lingkungan di tengah pandemi COVID-19 yang semakin marak seperti ini? Walaupun di minggu ini ya, alhamdulillah Jombang sudah masuk di level 2, di PPKM level 2, namun di Kecamatan Jombang ini masih zona merah. Jadi masih di atas 10, di atas 20 yang masih terpapar virus COVID-19 ya, masih berstatus positif COVID-19. Jadi kami mohon dari gugus COVID dan juga pastinya dari kampus untuk menjaga bagaimana upaya menjaga lingkungan di tengah pandemi COVID-19. Perilaku penjagaan lingkungan kampus di tengah pandemi. Ini yang terus saya galakkan dan terus saya tekankan kepada mahasiswa. Ketika mahasiswa berada di lingkungan kampus, yang pastinya kalian harus melakukan gerakan 5M sebagai pelengkap aksi 3M. Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah ketika di lingkungan kampus, jangan sampai kalian tidak memakai masker. Ya. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit saja, bukan orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV ya, yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah. Seiring bergulirnya waktu, beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Nah, akhirnya kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Karena hal itulah di tengah pandemi ini untuk menjaga lingkungan dan menciptakan lingkungan kampus yang sehat dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut, yaitu jika mahasiswa memiliki urusan di area sekitar kampus, wajib hukumnya, wajib ain untuk menggunakan masker. Ya, jangan sampai kalian ketika di kampus tidak menggunakan masker, nanti ketemu Bu Arsika, nanti ketemu saya, tim Satgas Covid, akan Bu tegur dan juga Bu Sita kasih peringatan ataupun berikan konsekuensi ketika kalian tidak memakai masker. Ya, pastikan apabila kalian memiliki riwayat penyakit ataupun
sakit ketika di rumah, mohon jangan ke kampus. Ya, semua aktivitas lakukan di rumah. Ketika perlu kalian harus ke kampus, tunggu sehat dulu dan gunakan masker double. Ya, paling tidak gunakan masker medis 1 lapis dan juga masker kain 1 lapis. Ya, paling tidak ada double untuk memakai masker. Lalu yang kedua, ya, untuk selanjutnya perilaku penjagaan lingkungan kampus di tengah pandemi adalah mencuci tangan. Sekali lagi, saya tekankan untuk teman-teman mahasiswa baru STKIP Negeri Jombang untuk selalu rajin mencuci tangan, ya. Paling tidak kalian rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat berada di lingkungan kampus. Nah, untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Di sekitar kampus kita, ya, itu sudah disediakan tempat cuci tangan, fasilitas cuci tangan, ya. Di sana sudah ada sabunnya juga. Di sekitar kampus kita, di depan-depan bagian, di depan-depan unit, di depan-depan kelas juga sudah disediakan untuk hand sanitizer, ya, atau alkohol dengan kadar 60%. Jadi tidak usah khawatir, lingkungan kita semuanya sudah terjaga. Tapi kembali lagi ke kebiasaan kalian sendiri. Kalian harus rajin mencuci tangan. Untuk selanjutnya adalah menjaga jarak. Jadi social distancing atau physical distancing di sini sangat dianjurkan pemerintah untuk penjagaan lingkungan kampus di tengah pandemi. Terutama menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, untuk menghindari juga terkena droplets dari orang-orang yang sedang berbicara, sedang batuk atau bersin, ya, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesak-desakan. Mohon maaf. Jadi teman-teman harus betul-betul menghindari itu. Jangan sampai kalian berkerumun, akhirnya tidak menjaga jarak. Nah, pastikan kalian menjaga jarak aman minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknik lainnya. Jadi mungkin ada pembatasan administrasi, berapa jumlah orang yang berada di dalam kampus, pengaturan jadwal kuliah ketika nanti kalian sudah melakukan tatap muka, ataupun sekarang ketika masih daring seperti ini, kalian menuju ke kampus juga harus mematuhi protokol kesehatan tentunya. Paling tidak kalian ketika ada administrasi yang harus diselesaikan ke kampus, ketika sudah melakukan administrasi ya segera pulang. Jangan sampai berkerumun atau menimbulkan keramaian yang berdesak-desakan di dalam lingkungan kampus. Selanjutnya, menghindari kerumunan. Masih berkaitan dengan 3M tadi, untuk 5M adalah selanjutnya adalah untuk menghindari kerumunan. Jadi jauhilah kerumunan, karena menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus juga dilakukan. Menurut Kemenkes, masyarakat dalam hal ini adalah mahasiswa atau warga kampus diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di area sekitar kampus. Karena semakin banyak dan sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Mahasiswa dapat menghindari kerumunan dengan cara langsung meninggalkan kampus jika urusan sudah selesai. Kembali dari menjaga jarak tadi, ya, kaitannya dengan menghindari kerumunan. Jadi teman-teman sekali lagi, ketika urusan sudah selesai di kampus, ketika teman-teman sudah tidak ada lagi urusan di kampus, segera tinggalkan kampus karena kalian bisa untuk menghindari kerumunan dan juga keramaian. Untuk selanjutnya teman-teman, nah banyak kan sekarang itu anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, nah wes gak nang kampus tapi maunya ngopi, maunya kumpul-kumpul. Nah ini tolong dihindari. Sekali lagi teman-teman, batasilah mobilisasi kalian. Kalau nggak ada urusan yang penting, lebih baik di rumah. Ya, batasilah interaksi kalian. Lebih baik kalian berada di rumah daripada kalian harus keloyongan di luar atau hal-hal yang tidak perlu. Ya, karena virus penyebaran corona bisa berada di mana saja. Mungkin termasuk area kampus kita yang notabene di sini sudah sangat dijaga protokol kesehatannya, prokesnya sudah lengkap, ada alat cuci tangan, ada hand sanitizer dan sebagainya. Namun kebiasaan dari kalian sendiri yang harus dijalankan di sini, harus betul-betul ditaati. Jadi semakin banyak dirimu ini menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Jadi kalau bisa kalian berada di rumah,
Ya, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah, atau jika memiliki keperluan mendesak, langsung selesaikan dan tidak perlu berlama-lama di area kampus. Ya, karena menurut Kemenkes juga, meski sehat atau tidak ada gejala penyakit, virus itu dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Ya, namanya juga banyak sekarang tanpa gejala, orang-orang yang tanpa gejala OTG itu banyak sekali bisa menyebarkan virus. Namun orang yang terkena akhirnya bisa terpapar, akhirnya bisa lebih parah. Nah, ini yang harus kita hindari di sini. Oke, untuk perilaku penjagaan lingkungan kampus di tengah pandemi, saya kira semuanya sudah paham juga karena sudah banyak yang melakukan sosialisasi seperti ini. Nah, sekarang apa sih peran mahasiswa dalam pencapaian kampus sehat? Seorang mahasiswa pastinya juga sangat berperan dalam pencapaian kampus sehat ini sendiri. Yang pertama adalah kalian wajib mengenali lingkungan kampus. Mana sih lingkungan-lingkungan kampus yang harusnya bisa kita jaga kesadaran lingkungan kita. Jadi banyak sekali ini di pojok-pojok kampus juga terutama sampah-sampah masih berserakan. Ini kesadaran dari para mahasiswa yang harus kita tingkatkan. Sekali lagi ini sangat peran mahasiswa dan juga seluruh sivitas akademika. Bukan hanya tugasnya cleaning service, bukan hanya tugasnya OB ya, namun melainkan seluruh sivitas akademika, apalagi teman-teman mahasiswa yang kadang ada kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi kenalilah lingkungan kampus kita, karena ini lingkungan kampus kita cukup luas ya teman-teman. Di depan sampai belakang itu ada taman, ada musola ya, lalu ada kelas-kelas. Di sana itu banyak sekali lingkungan-lingkungan yang wajib kalian jaga, kalian sadar akan lingkungan di sekitar kalian. Yang kedua, selalu taat akan peraturan yang telah dibuat. Maksudnya taat dalam arti kata ketika kalian ada peraturan, kalau misal maksimal berada di kampus pukul 5 atau pukul 17.00 ya, kalian taati peraturan itu. Jangan sampai ketika kalian berada di kampus berlama-lama, akhirnya tidak pulang-pulang. Nah, tidak pulang-pulang itu akhirnya kalian tidak sadar akan lingkungan kalian. Kalian bisa saja melakukan hal-hal yang tidak mentaati peraturan itu. Kalau dibuat peraturan, ya ditaati. Jangan sampai ada peraturan yang kalian langgar, jangan. Ya. Selanjutnya selalu melakukan protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi. Seperti yang sudah Bu Arsika jelaskan di awal tadi, 3M, juga ada 5M ya, terkait dengan protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi, taati. Karena kampus kita juga termasuk sorotan di Kabupaten Jombang terutama, di LLDikti juga ya, karena kita kampus unggulan. Kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan, kalau nantinya ada klaster baru penyebaran COVID, nah kampus lagi yang disalahkan ya. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Jadi sekali lagi taati, patuhi, lakukan protokol kesehatan di masa pandemi. Untuk selanjutnya, coba bisa saling mengingatkan mahasiswa lain untuk selalu peduli akan lingkungan. Jangan sampai ketika kalian sudah peduli, teman kalian acuh, teman kalian tidak peduli. Kalian sebagai mahasiswa juga harus saling mengingatkan teman-teman kalian untuk bisa selalu peduli terhadap lingkungan di sekitar kalian. Apalagi di kampus kita tercinta, sudah terkenal kampus biru, kampus yang asri, kampus yang punya taman bagus, di mana banyak sekali sekolah-sekolah yang bergabung dengan kita untuk acara-acara apapun, memakai kampus kita yang asri, ada di taman dan sebagainya. Kalian harus bisa saling mengingatkan kepada teman kalian untuk sadar akan lingkungan, untuk bisa peduli akan lingkungan kampus kita. Ya, ini titipan dari saya selaku Gus Covid, juga selaku pembina UKM Pecinta Alam tentunya, dan juga dari dosen dan juga pastinya dari Sivitas Akademika STK IPB Jombang. Lalu bagaimana cara menjaga lingkungan di kampus? Yang pertama, pastikan kalian mengurangi penggunaan kertas. Nah, ini kalau di zaman digital sekarang ini nampaknya kalau tugas-tugas sudah kurang ya, sudah banyak yang beralih ke digitalisasi tanpa harus ngeprint dan memakai kertas. Kalau bisa memang kurangi penggunaan kertas. Kalian harus menjaga bumi kita dari kertas dan juga plastik yang berbahaya untuk bumi kita. Ya. Jadi kurangilah penggunaan kertas. Untuk selanjutnya, menghemat listrik. Jadi ketika kalian berada di lingkungan kampus atau dimanapun, ya, hematlah listrik. Karena pasokan listrik di bumi ini sudah sangat menipis.
Ya, globalisasi semuanya semakin banyak, akhirnya mengurangi pasokan listrik. Jadi kalian harus bisa menghemat listrik untuk bumi kita, untuk kesejahteraan umat yang ada di bumi. Selanjutnya, menambah ilmu dan aktif dalam berpartisipasi untuk menjaga lingkungan di kampus. Sekali lagi, kalian bisa mengikuti banyak seminar-seminar lingkungan hidup, ya. Kalian bisa aktif berpartisipasi dalam penanggulangan COVID ataupun juga kesadaran di lingkungan kampus, kesadaran lingkungan yang berada di sekitar kalian. Jadi aktiflah di situ, jangan menjadi mahasiswa yang pasif dan acuh di lingkungan kalian. Untuk selanjutnya, berjalan kaki untuk kurangi polusi. Nah, ini kan kalau memang rumahnya kalian dekat dengan area kampus, kalau bisa datang ke kampus. Kalau tidak bisa berjalan kaki, pakai goes, ya, sebenarnya untuk menghindari polusi saja, mengurangi hal-hal yang bersifat polutif itu tadi. Tapi kalau memang memakai sepeda motor, taruhlah sepeda motor itu di tempat parkir yang sesuai. Jadi di kampus kita itu ada area parkir yang luas di depan. Kalau memang ada kegiatan di belakang, di taman, ya nggak usah pakai motor ke belakangnya. Coba berjalan kaki, ayo ya. Jadi biasakan seperti itu. Untuk selanjutnya, pikirkanlah makanan dan minuman yang kalian beli. Jadi kalau memang misal kalian mau beli makanan, ini kan di sekitar kita, di sekitar kampus kita kan juga banyak penjual-penjual seperti ada gorengan, ada teh-teh itu yang dijual, terus ada cilok-cilok. Nah, itu kan pasti dibungkus plastik, pasti dibungkus juga alat-alat yang tidak ramah lingkungan. Ya, kalian bisa memikirkan atau memilih makanan-makanan atau minuman-minuman yang kalian beli untuk kalian konsumsi. Jadi tetap bisa menjaga lingkungan kampus kita agar kampus kita menjadi kampus yang sehat. Oke, kalau kita sudah ngobrol atau ngomongin tadi tentang menjaga lingkungan di kampus, ini kita beralih ke rumah karena kebiasaan di rumah juga nantinya akan dibawa ke kampus, ya. Jangan sampai kebiasaan jelek di rumah kalian bawa ke kampus. Jadi kebiasaan yang baik saja coba kalian bawa ke kampus kita tercinta. Yang pertama, kalau 3M tadi di masa pandemi, kalau lakukan 3M ini di semua masa, di semua masa, bukan hanya di masa pandemi, bukan hanya di tahun-tahun pandemi seperti sekarang ini. Jadi kalian hindari untuk melakukan genangan air. Jadi paling tidak kalian yang pertama adalah menutup tempat penyimpanan air. Yang kedua, menguras bak mandi secara rutin. Yang ketiga, mengubur barang-barang bekas. Jadi, pastikan kalian hindari genangan-genangan air yang bisa menimbulkan jentik-jentik nyamuk. Nah, karena memang bukan hanya COVID yang kita bicarakan untuk kesehatan kita, tapi juga ada penyakit-penyakit lain yang berbahaya. Ya, ada malaria, lalu ada demam berdarah, itu lebih berbahaya juga. Itu harus kita pikirkan juga, ya. Jadi sekali lagi paling tidak kalian harus taat untuk melakukan 3M ini juga, ya. Untuk selanjutnya ada 3 yang kedua. Kalau tadi sudah ada 3M, sekarang 3B. 3B yang kedua, buang sampah di tempat yang sudah disediakan, ya. Kalau kalian anak yang bisa berpikir, apalagi sudah mahasiswa, sudah bukan anak SMA lagi, ya. Kan sudah tahu sudah bisa baca mana tempat sampah gitu kan, ya. Kalau sudah selesai makan atau selesai minum atau bawa sampah, ya buanglah sampah di tempatnya. Jangan seenaknya sendiri buang sampah, ya. Lalu selanjutnya, bersihkan segala sesuatu yang kotor. Lihat kalau di depannya ada yang kotor, langsung bersihkan. Jangan menunggu perintah. Ya, sadarlah akan lingkungan kalian. Jagalah lingkungan rumah kalian. Kampus kalian juga rumah kalian, ya. Dan yang ketiga, biasakanlah untuk hidup sehat dan bersih. Paling tidak ya berangkat ke kampus, mandilah, ya. Jangan sampai berangkat ke kampus kalian nggak mandi, nggak sikat gigi kan yo. Piye kok ya. Jadi harus biasakan hidup sehat dan juga bersih. Kalau memang merasa dari rumah sudah tidak sehat, lebih baik nggak usah ke kampus, ya. Di rumah saja. Kalau ada apa-apa via daring, bisa via WA atau mau bimbingan konsultasi sebagainya bisa via daring, ya. Lalu yang ketiga, kalian harus biasakan membuat jadwal piket. Jadwal piket dalam arti kata, ya kalian membuat jadwal membersihkan rumah, kapan kalian membuat jadwal membersihkan selokan, kapan kalian membuat jadwal membuang sampah dan sebagainya. Jadi harus benar-benar kalian atur waktu untuk bisa menjaga lingkungan kalian masing-masing. Berada di rumah,
berada di kampus ataupun kalian berada di lingkungan kalian masing-masing. Seperti itu. Oke. Baik. Nah, itu tadi materi yang sudah Bu Arsika sampaikan ya. Mulai dari awal tadi, bagaimana peran kalian mahasiswa menjaga lingkungan untuk kampus sehat, bagaimana juga kalian menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ya. Sekali lagi Bu Arsika tekankan untuk kalian bisa peduli dan sadar akan lingkungan kalian di sekitar kalian. Jangan sampai kampus kita nantinya menjadi klaster baru penyebaran COVID. Jangan sampai kampus kita, kampus yang sudah terkenal asri, terkenal hijau, kalian kotori dengan hal-hal yang kurang baik ya. Sekali lagi itu pesan, tolong kita jaga lingkungan kita masing-masing untuk bisa sadar akan lingkungan ya. Oke, terakhir dari Bu Arsika ada satu tugas untuk kalian ya. Setelah Bu Arsika kasih materi itu tadi, coba nantinya kalian bikin essay ya, bikin essay tentang apa sih kesadaran lingkungan menurut kalian? Apa sih kampus sehat menurut kalian? Ya. Lalu setelah itu bagaimana peran kalian nantinya untuk bisa menjaga lingkungan dan juga menjaga kampus kita tercinta dari bahaya COVID-19. Ya, mungkin itu sih yang dapat Bu Arsika sampaikan. Selamat bergabung para mahasiswa baru STK PPGRI Jombang. Kita ketemu nanti kalau mahasiswa Penjas ketemu saya di Prodi Penjas. Kita ketemu lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.